Baik. Kalian apa kabar semuanya? Baik, Alhamdulillah. Cuma ada nggak masuk Bu karena tadi sakit. Oh gitu. Ini sebelum masuk ke pembelajaran hari ini Ibu baru pertama kali masuk ya. Boleh dong perkenalan. Nanti Ibu absen. Terus habis itu kalian tunjuk tangan sama sebutin ya dari SMP mana. Aditya Nurenda. Tadi itu dari SMP 1 Ngawi. Jauh banget ya. Iya. Oh, selanjutnya Ainun Faupita. Saya dari SMP 100 Jakarta. Oh iya, oke. Berarti asli dari Jakarta ya. Ajeng Tias. Kemana tuh? Oh sakit. Sakit apa? Demam Ibu. Udah nengokin belum teman-temannya? Iya iya. Iis Solihat. Ada Bu. Iis dari SMP mana? SMP 1 Gunung Sindur Bu. Jauh banget ya. Ada Bu. Terus Juan Alfredo. Hadir Ibu. Juan dari SMP mana Juan? SMP 41 Bekasi. Oh, Ilan Salsa. Hadir Ibu. Kaila dari SMP mana? Dari SMP 233 Jakarta Ibu. Muhammad Diral. Ada Bu, saya dari Ekskul Kepulauan ini Bu. Ya. Berenang Nazma Faiza tuh. Saya. Nazma dari SMP mana? dari SMP 22 Depok. Oh, di Depok. Aulia. Hadir Ibu. Zahra dari SMP mana? Saya dari Muhammadiyah Bu. Muhammadiyah Jakarta. Oh, dia memang di Jakarta. Iya. Siapa yang belum ibu absen ya? Iya Bu. Gerald. Namanya Udah, siapa? udah. Namanya siapa? Oh, Rahma. Rahma. Kamu murid pindahan kan? Enggak, saya belum lama Bu. Oh, oke. Dari SMP mana? Iya, dari SMP mana? Ibu lupa. Dari SMP 24 Bu. Di mana tuh 24? Tidak. Karena hari ini kita bakalan belajar lapisan litosfer. Siapa yang tahu lapisan litosfer itu apa sih? Yang sana. Siapa yang tahu lapisan litosfer itu apa? Saya Boleh Iis? lapisan litosfer adalah lapisan pola keras paling luar bumi yang menjadi tempat tinggal manusia dan menjadi tempat terjadinya aktivitas geologi Bu. Ya, benar. Lapisan litosfer itu dia tuh yang jadi kayak penyusun buat pembentukan bumi kayak gitu. Terus lapisan litosfer itu juga lapisan yang padat terus kaku. Dia tuh kayak melapisi bagian luar dari bumi kayak gitu. Nih, litosfer adalah lapisan luar bumi yang padat dan rapuh yang terdiri dari kerak bumi. Jadi kerak bumi itu adalah yang bersifat padat dan kaku membentuk lempeng-lempeng tektonik yang bergerak di atas atmosfer. Karakteristik yang pertama itu ketebalan yang bervariasi. Nah, lapisan di bumi itu kan ada bermacam-macam ya. Sebelum yang intinya tuh litosfer paling atas, dan itu tuh masing-masing dari lapisan dia tuh ketebalannya 5 sampai 100 km gitu. Terus yang kedua ada komposisi batu dan mineral. Yang ketiga tuh suhu dan tekanan. Nah, itu tuh setiap lapisan juga suhu serta tekanannya tuh berbeda gitu. Terus yang keempat ada pergerakan dinamis. Ini struktur lapisannya. Yang paling bawah itu ada yang punya spidol. Itu yang paling bawah ada inti dalam atau inner core. Dia tuh merupakan bagian terdalam dari bumi yang komposisinya didominasi oleh besi dan nikel dalam keadaan padat akibat tekanan ekstrim meskipun suhunya sangat tinggi. Terus yang kedua itu yang ini nih, itu bagian inti luar. Itu lapisan inti luar itu berbentuk cair, terus terdiri dari besi dan nikel cair. Ketebalan ininya itu sekitar 2200 km. Terus yang ke
benua itu kita bisa sebut namanya siap. Dia tuh terbentuknya karena silikon dan aluminium. Terus ada kerak samudra. Kerak samudra tuh ini nih, kerak samudra tuh jadi kayak dia tuh membentuk samudra kayak perairan. Itu disebutnya namanya sima. Bagian pembentuknya itu silikon sama magnesium. Itu ada yang mau ditanyain dulu? Udah lanjut ya. Oh iya, ini ada yang terakhir itu kerak benua. Kerak benua itu lapisan batuan terluar yang membentuk daratan. Ketebalannya itu lebih tebal, biasanya 30 sampai 70 km kerak. 70 km. Terus kerak benua itu secara geologis lebih tua dan stabil dibandingkan kerak samudra. Jadi pembentukannya itu kerak benua dulu. Jadi kayak ada datarnya dulu karena dia lebih tua. Dan terus baru pembentukan dari kerak samudra sendiri. Komposisi batuan penyusun. Siapa yang bisa kasih contoh batuan buku apa aja? Apa Bu? Granit. Nah, iya granit. Granit Bu. Granit Bu. Andesit Bu. Andesit Bu. Andesit Bu. Diorit. Diorit Bu. Udah jangan banyak. Sekarang batuan sedimen. Lalu batuan sedimen siapa yang tahu artinya apa? Tunjukkan. Nah, itu yang apa ya? Itu kayak dari pendapat itu. Iya benar. Ada lagi yang mau nambahin? Jadi di batuan itu terdapat lapisan itu Bu waktu dibuka karena sedimen itu dia mengendap Bu, jadi lama-lama akan membentuk sebuah lapisan. Iya benar. Contohnya apa batuan sedimen? Batu pasir, plastik, batu gamping, reaksi, gerak. Bukan Bu, merah Bu. Terus batu apa? Nih sekarang yang ketiga, batuan penyusun yang ketiga itu batuan harian atau batuan metamorf. Artinya apa? Ayo, siapa yang bisa? Bantuan asap pada kepadatan suhu tinggi. Iya benar. Coba contohnya apa? Marmer Bu. Ya benar. Kuarsik Bu. Kuarsik. Sekis. Ini Bu. Nis. Jadi yang kalian ketahui ini tuh bagian dari penyusun lapisan litosfer yang ada di luar bumi itu. Tuh. Nah, sekarang ada fenomena litosfer. Litosfer kan berkaitan dengan lapisan yang lempeng-lempeng itu kan. Nah ini tuh jadi ada tiga fenomena yang bisa kita ketahui dari dari yang terjadi di lapisan litosfer sendiri. Itu yang pertama ada pergerakan lempeng tektonik, konvergen, divergen, sama transform. Terus yang kedua ada fenomena vulkanisme, itu letusan gunung berapi. Yang ketiga ada gempa bumi sebagai akibat pergerakan dari lempeng. Siapa yang bisa jelasin divergen itu apa? Itu kondisi di mana sesuatu bergerak menjauh atau berbeda dari titik awal atau standar. Ya. Boleh Bu. Apa tuh? Yang disebut dari bagian itu ada Microcean Ridge atau hubungan tengah samudra jika terjadinya itu pada tengah samudra, atau juga ada lembah retakan atau rift valley jika terjadi di daratan benua. Ya benar. Yang kedua itu ada konvergen. Konvergen siapa yang bisa menjelaskan? Saya boleh Jadi kedua benua tersebut itu saling bertemu dan saling mendorong, jadi ada satu yang ke bawah. Nah itu menyebabkan adanya zona subduksi, lalu yang dihasilkan oleh kedua lempeng tersebut adalah gunung berapi. Ya benar banget ya. Konvergen. Ya konvergen itu salah satu dari proses terjadinya pegunungan yang kita bisa lihat
sama Gunung Merapi. Terus yang terakhir itu ada transform. Siapa yang bisa transform? Saya ikut. Transform itu gerakan energi tektonik yang saling bergesekan secara horizontal dan sejajar di bumi. Iya benar banget Ainun. Nah ini tuh ada dampak dan manfaat dari adanya lapisan litosfer sendiri. Pertama itu ada sumber mineral dan bahan tambang yang penting. Jadi, terus yang kedua itu ada pembentukan pegunungan dan landscape bumi. Terus yang ketiga itu jadi tempat tinggal makhluk hidup. Nah selesai. Sekarang ibu mau adain diskusi. Gimana? Ya ini mau begini aja atau begini jadi depan 1, 2, 3, 4, 5 belakangnya 4. Ya, Bapak Bu. Kan ini ada 2 kelompok. Nah ibu mau kalian dibagi jadi 3 pembahasan. Nah nanti sama kelompok lain, jadi diskusinya itu nggak sama satu kelompok tapi sama kelompok lainnya. Misal Adit sama Gerald itu dapat pergerakan tektonik. Terus kelompok yang belakang Adit Juan atau Iis itu dapat pergerakan efek tektonik. Nah nanti diskusinya Adit Gerald sama Juan. Terus nanti kalau udah semuanya dibagi, udah waktunya udah selesai buat diskusi, nanti balik ke kelompok ini nih, kelompok depan sama belakang. Nah terus hasil diskusinya dijelasin kayak gitu. Butuh waktu berapa? 5 menit, 30 menit. 10 menit deh. Ya, terus diskusi teman-teman dan terus yang depan apa? Siapa yang mau maju duluan, kelompok depan atau yang belakang? Ya udah yang belakang boleh duluan. Kita udah selesai. Ayo maju duluan. Kan kami dari kelompok belakang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pergerakan efek tektonik. Nah, sebenarnya pergerakan manusia itu Pak. Nama saya Islamika. Nama saya Ibu Falmita. Nama saya Rahmat Fadila. Diskusi ini membahas bagaimana pergerakan efek tektonik memicu gempa bumi, terutama di batas efek seperti zona subduksi, transform, dan divergen. Ketika tekanan antar vektor ini melebihi tekanan luar, maka terjadi patahan yang menghasilkan getaran seismik. Dampak gempa bumi mencakup kerusakan bangunan, gangguan transportasi, dan pendidikan. Selanjutnya fenomena vulkanisme. Pengertian letusan gunung berapi. Jadi gunung api adalah bentang alam yang terbentuk dari akumulasi material hasil aktivitas magma yang berasal dari dalam bumi. Letusan gunung berapi adalah peristiwa keluarnya magma, lava, gas, dan material padat lainnya akibat peningkatan tekanan dalam dapur magma hingga mencapai permukaan melalui saluran mata kawah. Oke, contoh fenomena vulkanisme di Indonesia itu yang pertama adalah letusan gunung Merapi yang berada di perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, terkenal dengan awan panas dan lahar yang berbahayanya. Yang kedua ada letusan gunung Krakatau. Itu ada di Selat Sunda yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Merupakan salah satu gunung berapi paling terkenal di dunia yang terletak di Selat Sunda dan letusannya pada tahun 1883 yang menyebabkan tsunami besar. Selanjutnya ada Gunung Bromo, itu di Jawa Timur. Lebih spesifiknya di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan terbagi di 4 wilayah kabupaten seperti Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Malang. Ini termasuk gunung berapi aktif yang terkenal dengan pemandangannya dan ini menjadi destinasi wisata di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Selain itu ada gempa bumi sebagai akibat pergerakan efek. Jadi kita tadi udah diskusi tentang bagaimana cara mitigasi ketika gempa. Misalnya kayak kalau
sedangkan konvergen yang tengah itu gimana lempeng saling bertuburkan sehingga terjadi sebuah pegunungan atau gunung berapi. Lalu yang sebelah kanan itu terdapat divergen di mana lempeng saling menjauh. Kalau lempeng tersebut merupakan lempeng samudra dengan lempeng samudra itu akan menyebabkan ocean range. Terus kalau di benua itu menyebabkan apa ya tadi? Kalau saling menjauh di benua. Kalau di benua ada Rift Valley. Ya, itu. Sebelah kanan. Nah, terus yang di sebelah kiri itu ada transform di mana kedua lempeng tersebut bergerak secara horizontal. Selanjutnya, Oke, setelah itu ada fenomena vulkanisme di mana fenomena vulkanisme yang kita tahu adalah letusan gunung berapi adalah suatu aktivitas keluarnya magma dari perut bumi ke permukaan yang menyebabkan letusan gunung berapi, aliran lava, dan aktivitas vulkan. Nah, aktivitas ini terjadi karena magma yang panas dan mengandung gas juga naik melalui rekahan di kerak bumi yang bisa menyebabkan berbagai gejala vulkanik seperti letusan, munculnya kemarau, dan berbagai gunung berapi yang dengan berbagai bentuknya lagi, mungkin seperti yang kita tahu Krakatau-nya Krakatau ya, ya gitu. Lalu juga proses-prosesnya juga karena tekanan magma, lalu juga pergerakan magma, dan juga aktivitas tektonik lainnya. Selanjutnya, Selanjutnya saya mau nambahin dari cara tadi, hasil dari pergerakan lempeng transform itu ada patahan atau sesar, di mana ada patahan San Andreas di Amerika Serikat, juga ada patahan Semangkok di sepanjang Pulau Sumatera. Ini disebabkan oleh pergesekan antara lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Saling menekan, menjauh atau menggeser ke sumber lain. Pergerakan ini tidak selalu mulus karena lempeng selalu mengunci akibat gesekan. Akibatnya energi terus menumpuk di dalam batuan selama waktu yang sangat lama. Ketika tekanan sudah terlalu besar, batuan pada batas lempeng patah atau bergeser secara mendadak, dan energi yang tersimpan dilepaskan dalam bentuk gelombang seismik. Nah, gelombang ini yang merambat ke permukaan dan menyebabkan guncangan gempa bumi. Oke. Itu saya menambahin, jadi gempa bumi yang tergerak lempeng terjadi ketika dua lempeng tektonik yang selalu bergerak, saling menekan, jauh atau menggeser ke tempat lain. Pergerakan ini tidak selalu mulus karena lempeng saling mengunci akibat gesekan. Nah, akibatnya itu energi terus menumpuk di dalam batuan selama waktu yang sangat lama. Lanjut ya, Ul. nah ketika tekanan sudah terlalu besar, batuan pada batas lempeng itu patah atau bergeser secara mendadak. Nah, dan energi yang tersimpan itu dilepasin dalam bentuk gelombang seismik. Nah, gelombang inilah yang merambat ke permukaan dan menyebabkan guncangan gempa bumi. Nah, gempa paling sering terjadi di zona pertemuan lempeng seperti area subduksi, patahan geser, atau daerah lempeng yang saling menjauh. Nah, Indonesia termasuk wilayah yang sangat rawan gempa karena berada di pertemuan tiga lempeng besar yaitu Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Ya, segitu Bu Dari kelompok kita. Ya, keren banget ya. Yeay. 13 dulu dong dari kelompok kita. Boleh duduk. Makasih Bu. Makasih, Bu. Iya. jadi video bisa Jadi tadi yang udah dijelasin sama kalian semua itu benar ya. Jam pelajarannya dikit lagi ya. Ibu bonusin aja 10 menit. Jadi ibu keluar duluan. Yeay.